Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aftaliza, kelas 4C, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengemukakan tentang materi telaah kurikulum PAI. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian telaah kurikulum PAI, yang kedua komponen-komponen kurikulum PAI, yang ketiga fungsi kurikulum PAI. Yang pertama, pengertian telaah kurikulum PAI. Istilah kurikulum PAI awalnya digunakan di dunia olahraga, berasal dari kata pelari atau tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari, memulai dari start dan finish, untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, dengan pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir. Program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Jadi, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Kemudian yang kedua, komponen-komponen kurikulum PAI. Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang pertama, tujuan, yang kedua, materi, yang ketiga, metode, dan yang keempat, evaluasi. Pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum adalah arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap kegiatan sepatutnya mempunyai tujuan, karena menuntun kepada apa yang hendak dicapai. Tujuan tersebut meliputi tujuan domain kognitif, yaitu tujuan yang mengarah kepada pengembangan akal dan intelektual. Yang kedua, komponen materi. Materi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, materi berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari kajian dan topik-topik pembelajaran yang dapat dikaji dalam proses pembelajaran. Kemudian komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum sepatutnya dilakukan secara terus-menerus. Untuk itu perlu lebih dahulu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi. Kemudian yang ketiga, fungsi kurikulum secara umum dan secara khusus. Yang pertama, secara umum, berfungsi sebagai penyedia dan pengembang pendidikan bagi para peserta didik. Kemudian secara khusus, supaya para pengajar atau guru terhindar dari berbagai macam hal yang tidak disesuai dengan standar atau kurikulum pendidikan. Jadi intinya, supaya guru tetap memberikan pembelajaran kepada para siswa sesuai standar atau sesuai kurikulum yang berlaku. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.